Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat siang kepada teman-teman dan Paris juga sebelumnya. Perkenalkan kami dari kelompok IoT kelas C. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh tugas kuliah terhadap kesehatan mental. Mungkin di sini akan saya sebutkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Amira Hanan Salsabila, yang kedua ada Orion Sang Timur, yang ketiga ada Muhammad Rifki Ramadhani, yang keempat ada saya sendiri, Maulida Hadad, yang kelima ada Rafika Mawaddah, yang keenam ada Raihan Fahri, yang ketujuh ada Satria Yoga Waspita, yang kedelapan ada Salwa Salsabila, yang kesembilan ada Eka Raisya Putri Bintari, dan juga yang ke-10 ada Yumna Susma Ispirania. Mungkin dapat dilanjutkan. Baik, pertama-tama di sini saya izin untuk menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Jadi, masalah kesehatan mental di Indonesia pada masa ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan remaja karena mereka masih memiliki emosi yang tidak stabil dan belum memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Masa remaja merupakan masa di mana mereka sering mengalami stres, terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup mereka. Remaja sendiri dianggap sebagai golongan yang rentan untuk mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, remaja perlu mendapatkan perhatian lebih karena remaja merupakan aset negara dan generasi penerus bangsa. Nah, tujuan kami mengadakan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tentunya penyebab utama dan gangguan mental pada mahasiswa. Yang kedua untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya kesehatan mental. Yang ketiga mengetahui solusi dan juga pemecahan masalah mengenai kesehatan mental pada mahasiswa. Yang keempat mengetahui berbagai tipe mahasiswa saat menerima banyak tugas dari perkuliahan. Yang ketiga, kami di sini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kesehatan mental? Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa mengenai kesehatan mental? Yang ketiga, bagaimana ketertarikan antara tugas kuliah dengan kesehatan mental? Yang keempat, apakah permasalahan yang terjadi di mahasiswa mengalami kesehatan mental? Yang kelima, bagaimana upaya kita agar dapat memecahkan masalah terkait kesehatan mental pada remaja? Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengenai cara pengambilan data dari hasil survei kami. Nah, pada survei kami ini, kelompok kami menggunakan Google Form yang tentunya disebarluaskan dalam bentuk link melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Menurut kami, media tersebut adalah yang paling efektif karena kita tahu dewasa ini masyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik, mereka selalu berpapasan dengan sosmed yang pastinya terdownload di handphone mereka. Harapan kami dengan adanya survei pendataan terkait pengaruh tugas kuliah ini terhadap kesehatan mental, kami dapat membantu para mahasiswa dalam mencari solusi terkait gangguan pada kesehatan mental mereka dikarenakan tugas kuliah yang banyak. Nah, untuk waktu, tempat, dan medianya, jadi kami ambil mulai dari hari Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, yaitu pada malam hari, pukul 7.45, sampai Senin 28 Februari 2022, yaitu sampai pagi, pukul 8. Survei ini dilaksanakan di rumah masing-masing melalui media online, yaitu berupa Google Formulir yang disebarluaskan setiap anggota kelompok melalui via media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp, untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan di Google Form yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah, apakah kamu sering menerima banyak tugas? Nah, berdasarkan pertanyaan pertama ini, diperoleh total hasil jawaban sebanyak 127 orang, di mana dari total tersebut 120 orang menjawab bahwa mereka sering sekali menerima banyak tugas, sedangkan 5 orang lainnya menjawab bahwa mereka jarang mendapatkan banyak tugas.
Sehingga apabila dibuat dalam bentuk persentase, maka orang yang sering mendapatkan tugas sebanyak 96,1%, sedangkan untuk orang-orang yang jarang mendapatkan tugas yakni sebanyak 3,9%. Dengan hasil jawaban ini dapat dianalisis bahwa tugas perkuliahan yang didapatkan seringkali terlalu banyak. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor dari yang telah kita survei, yakni tentang gangguan kesehatan mental pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat merasa stres, cemas, maupun tertekan akibat banyaknya tugas yang diberikan oleh pihak universitas. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, yaitu apakah kamu pernah memiliki rasa ingin menyerah atas tugas yang telah diberikan? Nah, berdasarkan pertanyaan ini, dari 127 responden, diperoleh terdapat 70,9% responden menjawab pernah memiliki rasa ingin menyerah atas tugas yang diberikan. 22,8% responden menjawab jarang dan sebagian kecil sisanya menjawab tidak pernah memiliki rasa ingin menyerah. Dengan hasil survei ini dapat dianalisis bahwa mayoritas dari mahasiswa seringkali memiliki rasa ingin menyerah karena terlalu banyaknya tugas yang diberikan. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena berkurangnya motivasi dalam diri sendiri maupun lingkungan, time management yang kurang baik, sehingga menjadi keteteran, stres, bahkan dapat memperparah keadaan tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan sampai kelima, yaitu apakah tugas bisa mempengaruhi segi psikis dalam proses pembelajaran. Nah, pada pertanyaan kelima ini diperoleh total hasil jawaban semuanya 127 orang. Dari total tersebut, 123 orang menjawab bahwa tugas dapat mempengaruhi segi psikis dalam proses pembelajaran. Sedangkan 4 orang lainnya menjawab bahwa tugas tidak dapat mempengaruhi segi psikis dalam proses pembelajaran. Sehingga apabila dibuat persentase, maka orang yang merasa bahwa tugas dapat mempengaruhi segi psikis ini sebanyak 96,1%, dan untuk persentase orang yang merasa bahwa tugas tidak mempengaruhi segi psikis yaitu sebanyak 3,9%. Dengan hasil jawaban ini dapat dianalisis bahwa tugas perkuliahan dapat mempengaruhi segi psikis atau mental dari mayoritas mahasiswa. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan hasil pertanyaan pada nomor 7. Jadi pada pertanyaan ini diperoleh total dari hasil jawaban sebanyak 127 orang. Dari total tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas dalam satu hari, sebagian besar menjawab 4-6 jam, yaitu dengan persentase 43,3% responden. Untuk terbanyak kedua, yaitu 31,5% responden menjawab 1-3 jam. Kemudian untuk yang terbanyak ketiga, yaitu 21,3% responden menjawab 6-9 jam. Dan sebagian kecil sisanya menjawab lebih dari 9 jam lamanya. Jadi dari hasil jawaban tersebut dapat dianalisis bahwa waktu yang dibutuhkan mayoritas dari mahasiswa dalam mengerjakan tugas yaitu 4-6 jam. Dalam hal ini perbedaan lama waktu yang dibutuhkan dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya adalah kuantitas dari tugas yang didapatkan, kemudian kondisi fisik maupun psikis masing-masing mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai nomor 9, yaitu apakah jumlah tugas yang banyak mempengaruhi kesehatan fisik mahasiswa. Nah, didapatkan di sini dengan 127 responden atau jawaban, di mana kita bisa melihat di sini terdapat 53,5%, yaitu kesehatan fisik mahasiswa itu cukup berpengaruh terhadap banyaknya tugas. Kemudian 42,5% itu sangat berpengaruh, sedangkan dua pilihan lainnya yaitu yang kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh itu sangat sedikit jumlahnya. Nah, dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa mayoritas dari mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai pengaruh banyaknya tugas terhadap kesehatan fisik mahasiswa. Nah, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti berkurangnya waktu istirahat, kemudian apabila satu mahasiswa dia bekerja terlalu berlebihan, mengerjakan tugas terlalu berlebihan, itu dapat menyebabkan beberapa fisiknya nanti akan tidak normal, seperti pusing, kemudian cepat lelah, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya di sini izin untuk melanjutkan pembahasan dari pertanyaan ke-10 mengenai memperhatikan kesehatan mental diri itu penting. Nah, jadi pada pertanyaan ke-10 ini diperoleh total dari hasil jawaban sebanyak 127 orang. Nah, dari total tersebut terdapat 96,9% yang menyetujui bahwa memperhatikan kesehatan mental diri sendiri itu sangat penting. Sedangkan sebagian kecil sisanya menyetujui bahwa memperhatikan kesehatan mental diri sendiri itu cukup penting. Berdasarkan diagram hasil yang diperoleh, tidak terdapat jawaban tidak penting dari responden. Artinya, dapat diketahui bahwa kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental di kalangan mahasiswa itu sudah sangat baik. Sedangkan untuk sebagian kecil sisanya mungkin merasa tahu mengenai kesehatan mental, tetapi mungkin saja belum begitu paham mengenai seberapa penting hal tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu saya suka kuliah offline daripada kuliah online. Nah, pada pertanyaan ke-12 ini diperoleh total dari hasil jawaban sebanyak 127 orang. Dari total tersebut, terdapat 76,1% dari responden yang lebih menyukai kuliah offline daripada kuliah online. Sedangkan 56,3% sangat setuju dan 19,8% setuju untuk diadakannya kuliah offline daripada kuliah online. Dan sisanya memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap diadakannya kuliah offline. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertanyaan yang terakhir, yaitu jika memikirkan tugas, terkadang saya menjadi sulit tidur. Nah, pada pertanyaan yang terakhir ini diperoleh total dari hasil jawaban sebanyak 127 responden. Dari total tersebut, dapat 42,5% sangat setuju terhadap pernyataan jika memikirkan tugas, terkadang saya sulit tidur. Kemudian untuk 40,2% responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 17,3% sisanya menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan dan pengamatan yang kelompok kami lakukan, yaitu hasil menunjukkan bahwa sebanyak 96,1% mahasiswa sering menerima banyak tugas, dan 3,9%-nya mahasiswa jarang mendapatkan banyak tugas. Mahasiswa yang memiliki rasa ingin menyerah saat mendapatkan banyak tugas lebih unggul, yaitu sebanyak 70,9% dari total responden. Sebanyak 96,9% responden mengaku bahwa tugas yang diberikan dapat mempengaruhi kondisi psikis mahasiswa. Sedangkan 53,2% responden mengakui tugas yang diberikan berpengaruh terhadap kesehatan fisik mahasiswa. Namun demikian, terdapat 85,8% responden mensetujui bahwa tugas yang diberikan dapat membantu untuk lebih memahami materi yang terkait. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku salah satu dari anggota kelompok kami mengucapkan terima kasih.